Bukan kitab kita sama-sama. Kita masih dalam pembahasan kita tentang 33 dasar sukacita orang benar. Dan hari ini kita mau belajar tentang kenapa kita tidak punya alasan untuk tidak bersukacita. Karena dalam segala hal kita diajar, dibentuk, dan diuji. Sama-sama bilang sama saya, diajar. Nakutin gak sih diajar itu? Halo? Nakutin gak sih diajar itu? Halo? Nah kalau yang ibadah siang saya tanya, nakutin gak sih? Enggak! Gitu. Pangsi. Nakutin gak sih diajar itu? Kita ke sekolah, kita bayar. Sama-sama bilang sama saya bayar. Untuk diajar. Halo? Saudara bayar uang sekolah anak saudara berapa? 1.500? Itu waktu zaman omak saya pendeta 1.500. Nggak ada lagi sekarang uang sekolah 1.500. 1.500 US aja udah nggak ada sekarang. Saudara bayar uang anak sekolah saudara berapa? Uang masuknya berapa? 250.000? Madrasah aja sekarang pendeta udah 15 juta. Sekian juta saudara bayar untuk anak saudara supaya apa? Supaya dia diajar dan belajar. Betul? Iya kan? Berarti diajar bukan sesuatu yang harusnya menakutkan. Sesuatu yang harusnya kita berani bayar harga. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Yang kedua dibentuk. Dibentuk menakutkan enggak? No. Segala sesuatu yang dibentuk pasti makin hari makin indah. Amin. Bu. Jawab kenapa sih gak sopan banget lo sama gembala sendiri? Bu. Itu dong. Kalau ibu mau berangkat pesta bu, rambut ibu sasak-sasak gitu. Tujuannya supaya apa bu? Supaya dibentuk rambutnya bu. Betul gak bu? Ya kan? Bulu mata dijepit gitu bu. Ya kan? Tujuannya supaya apa bu? Supaya gak ngejabrang gitu bu. Ya kan? Dibentuk bu. Tujuannya supaya apa? Bu. Terus apa tuh? Kalau ibu-ibu pakai korset. Saya kemarin coba pakai korset istri saya. Udah tak ikat di sini, tak belah di belakang. Istri saya marah-marah, pecah itu korset. Saya tarik di sini, wih bagus slim. Tiba-tiba di belakang, keluar ya. Bu. Ibu pakai korset tuh. Ada oma-oma ada. Oma pikir, buat apa pakai korset Fororo? Fororo itu apa pendeta? Itu bahasa roh baru. Jadi kalau belajar bahasa roh mulainya, ya kan? Supaya kepancing tuh dia fororo. Nanti kepancing tapi mulai ke fororo. Hancur dunia ini. Bu, ibu pakai korset tujuannya apa bu? Supaya dibentuk bu. Amin. Ya kan? Rambut disasak-sasak, disisir. Supaya apa bu? Dibentuk bu. Jadi yang pertama diajar itu biasa. Karena diajar kita harus berani bayar harga bahkan. Dibentuk pasti hasilnya jadi apa? Lebih indah bu. Diuji bu, biasa bu. Bu, ibu mau beli berlian bu. Mau beli berlian nih bu. Ya, temen ibu kasih sertifikat sama berliannya 4 karat, D-color, dan VVS1 bu. Ibu langsung beli gak bu? Apa yang ibu buat? Uji dulu. Betul? Dan kalau itu asli bu, yang punya bilang silahkan diuji. Karena apa? Makin diuji, makin ketahuan mahalnya bu. Sama-sama bilang sama saya, makin diuji, makin ketahuan mahalnya. Betul? Yang punya barang bu gak akan marah bu. Pertama-tama itu berlian diambil bu, diuji dulu bu. Pakai itu
Pespennya, Bu. Tit, tit, tit. Artinya berlian benar, Bu. Batu akik nggak bisa, Bu. Nggak bunyi dia, Bu. Bunyi, pss, pss, pss. Ya, Bu. Habis itu ditimbang, Bu. Ya, Bu ya. Ditimbang bener nggak 4 karat nih, Bu. Ya kan, Bu? Ya kan? Habis itu, Bu, ada itu tuh kekernya tuh. Heran, ada orang kemana-mana keker dia bawa loh. Keker berlian, aduh, inang-inang sekali tuh. Ya kan? Keker berlian dia bawa, Bu. Sampai mertuanya dia keker, Bu. Ini bukan VVS1 ini. VVA. Apa itu VVA? Very hancur. Ya kan, Bu? Dia uji, Bu. Sekarang waktu udah ketahuan berlian asli, timbangannya 4 karat, lalu clarity-nya benar-benar VVS1. Pertanyaan saya, kira-kira kita nawarnya berapa, Bu? Hah? 5,5 juta. Digampar, Bu. Digampar, Bu. Kenapa? Setelah diuji harganya mahal, Bu. Waktu kita belum yakin, kita bilang, ini bener gak nih? Tuh lu bohongin gue lagi. Waktu diuji, gak mungkin kita tawar 5 juta ya. Orang yang bilang, apa lu ngomong? Ngerti gak maksud saya? Jadi diajar, dibentuk, diuji. Kita nih orang Kristen kadang-kala terlalu melo gitu. Kita orang Kristen terlalu sensi gitu. Aduh Tuhan, sampai kapan lagi gitu. Saya mesti diproses ini. Dia ajar. Dibentuk. Santai Mas Bro. Diajar, dibentuk, diuji. Bagiannya normal. Sama-sama bilang sama saya bagiannya normal. Sama-sama bilang untuk kebaikan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kita lihat. Kolose 2:7-8. Hendaklah kamu berakar dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sama-sama bilang sama saya, iman yang telah diajarkan. Bagaimana Tuhan mengajar iman dalam hidup kita? Halo? Ya, diam lagi. Bagaimana Tuhan mengajar iman dalam hidup kita? Bagaimana Tuhan mengajar iman? Halo? Masih hidup? Masih Kristen? Puji Tuhan. Halo, bagaimana kita belajar tentang iman? 1, lewat firman. Sama-sama bilang sama saya belajar iman lewat firman. Yang kedua, kita belajar iman lewat apa? Lewat tantangan. Sama-sama bilang sama saya belajar iman lewat tantangan. Makin kita menghadapi tantangan, iman kita makin bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, di mana kita belajar iman? Ketika doa kita belum dijawab. Ketika doa kita belum dijawab, kita tetap percaya Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menyelesaikan hal-hal yang dahsyat buat saya yang percaya. Yang setuju katakan amin. Dan yang keempat, dari mana kita belajar iman? Yang pertama dari mana? Firman. Yang kedua dari mana? Dari tantangan. Yang ketiga dari mana? Dari doa-doa yang belum dijawab. Yang keempat dari mana? Tunjuk sebelah saudara. Dari orang yang nyebelin seperti elu. Yusuf belajar iman dari saudara-saudaranya yang menyakiti dia. Makanya apapun yang terjadi dalam hidup kita, iman kita akan makin kuat. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Jadi waktu kita menghadapi doa kita belum dijawab, waktu kita menghadapi orang-orang yang nyebelin, waktu kita menghadapi tantangan-tantangan hidup, justru kita tahu satu, Tuhan sedang mengajar saya untuk iman saya makin hari makin kuat. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ayat 8. Kenapa iman kita harus diajar? Kenapa hidup kita harus diajar? Ayat 8 bilang, hati-hatilah. Sama-sama bilang sama saya hati-hati. Artinya apa? Kenapa saya harus diajar? Karena ada banyak jebakan-jebakan yang berbahaya yang bisa menghancurkan saya. Makanya Alkitab bilang, hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Klik. Yesaya 42 ayat 6-9, aku ini Tuhan,
Telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Sama-sama bilang sama saya dipanggil Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya dipanggil Tuhan. Amin. Setelah dipanggil Tuhan bukan berarti hidup kita beres, tantangannya banyak. Makanya Tuhan bilang aku memegang tangan kananmu. Artinya apa? Mau badai sebesar apapun kamu tidak akan terpleset. Mau ada musuh seperti apapun saya tidak akan takut, sebab tangan saya dipegang oleh Tuhan. Tuhan akan bertindak untuk hal-hal yang saya tidak mampu. Setuju, katakan amin. Dan sambil Tuhan memegang tangan kita, ayat selanjutnya bilang apa? Aku telah membentuk engkau. Kenapa Tuhan membentuk kita? Karena Tuhan mau memberi kita sebagai perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ini bukan berarti harus jail. Ini bukan harus selalu bicara tentang rutan. Tapi ini juga bicara ada orang-orang yang dipenjara oleh kebencian, kedendaman. Ada orang-orang yang dipenjara oleh hawa nafsu seksual. Ada orang-orang yang dipenjara dengan emosi kebencian dan kepahitan. Kita dipanggil untuk menjadi terang buat mereka yang setuju sama saya, katakan amin. God has a special mission in your life. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, Tuhan punya misi spesial di dalam kehidupan saya. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Makanya Tuhan ajar saudara. Makanya Tuhan bentuk saudara. Makanya Tuhan menguji saudara. Karena God has a special mission in our life. God has a special mission in your life. Tuhan punya rencana yang spesial buat setiap kita yang setuju, katakan amin. Tuhan punya rencana yang sangat spesial buat hidup kita. Haleluya. Ini baru gereja namanya. Gereja itu beda sama rumah sakit bersalin. Rumah sakit bersalin semua juga ini gereja. The happiest place on earth. Saya selalu bilang gereja adalah tempat yang terbahagia yang ada di muka bumi. Karena di sini kita ketemu Tuhan, di sini kita ngalamin lawatan yang sudah katakan amin. Ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Perhatikan bagian selanjutnya. Kenapa Tuhan perlu membentuk kita? Karena apa? 1, 2, 3. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayub pasal 23 ayat 10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Yang pertama Tuhan mengajar. Yang kedua Tuhan apa? Membentuk. Yang ketiga Tuhan menguji. Dan semuanya bukan untuk kesenangan Tuhan. Semuanya untuk kebaikan kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Makanya saya simpulkan begini. Proses, apa yang namanya proses? Proses itu 3 bagian. Saya diajar, saya dibentuk, saya diuji. Nah, proses itu, saya catat di sini, bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Dan juga bukan sesuatu yang harusnya menakutkan. Namun proses adalah satu-satunya jalan. Sama-sama bilang sama saya, satu-satunya jalan. Sama-sama bilang sama saya, satu-satunya jalan. Kalau sudah tanya sama saya, untuk apa? 1, supaya saya tangguh. Jadi proses yang pertama, satu-satunya jalan menuju apa? Ketangguhan. Makanya saya bilang tangguh bukanlah mujizat. Tangguh adalah hasil perjuangan. Saya nggak bisa datang pada saya dan bilang, pendeta doain dong pendeta supaya saya tangguh pendeta. Sebab saya lemah sekali pendeta. Saya kepleset lagi, saya jatuh lagi, saya lemah lagi. Saya kecewa lagi, saya dendam lagi, saya kepahitan lagi. Tolong doakan supaya saya tangguh. Tangguh adalah hasil latihan. Sama seperti saudara nggak mungkin tatap saya dan bilang, pendeta tolong doain supaya saya bisa six pack.
Kalau saudara bisa didoain supaya six pack, gue doain sendiri dulu. Ngapain gue urusin lu? Senang ketawain gembala sendiri. Puas. Memang tertawa yang paling puas tuh kalau ngetawain gembala sendiri. Kan gembala gue gak mungkin marah. Kalau gue ketawain mertua, bisa dapat tampeleng pendeta. Sama-sama bilang saya bisa tangguh karena dilatih. Yang kedua, proses satu jalan menuju kedewasaan. Spiritual maturity is not a miracle. Kedewasaan rohani bukan mujizat. Tapi kita terlatih dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, proses juga satu jalan menuju apa? Kesempurnaan. Padahal ini 3 modal kita. Modal hidup Kristen bukan berkat dan mujizat. Tetapi modal hidup Kristen adalah tangguh, dewasa, dan sempurna. Jangan fokus kita gimana saya menang, bagaimana saya diberkati, bagaimana saya terima mujizat. Tapi fokus kita bagaimana saya tangguh, saya dewasa, saya sempurna. Karena kalau saya tangguh, dewasa, dan sempurna, maka hidup saya penuh kemenangan, hidup saya penuh mujizat, dan hidup saya penuh dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Setuju? Katakan amin. Dalam proses Tuhan yang pertama, kita dibentuk. Kenapa Tuhan perlu bentuk kita? Supaya makin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Sama-sama bilang saya siap dibentuk. Yang kedua dalam proses Tuhan, kita diajar. Kenapa kita diajar? Supaya kita mampu melakukan apa yang Tuhan suka. Sama-sama bilang sama saya mau diajar. Yang ketiga dalam proses Tuhan, kita diuji. Sama-sama bilang sama saya diuji. Supaya apa? Supaya kita mampu tidak berubah dalam segala situasi. Amin. Indonesia bikin mobil. Namanya apa waktu itu? Yang dari Solo tuh. Apa SMK? Ya itu dia. Indonesia bikin mobil SMK. Semua orang udah puji. Tapi sebelum dilempar ke pasaran, apa yang harus dibuat? Diuji dulu. Betul? Supaya apa? Supaya tidak menyusahkan. Supaya apa? Supaya tidak membahayakan. Supaya apa? Supaya bisa teruji. Dan waktu diuji, ya nggak lolos. Nggak jadi dilempar ke pasaran. Kenapa? Diuji itu untuk melihat nilainya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita diuji oleh Tuhan. Supaya apa? Badai apapun, angin ribut apapun, kita tetap tegak berdiri karena kuasa Tuhan menaungi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Aha. Yang terakhir saya pelajari. Adapun dengan kita dibentuk, diajar dan diuji. Yang pertama kita makin menyadari bahwa keselamatan kita adalah modal terutama dalam kehidupan ini. Halo? Mana yang paling penting? Kebahagiaan atau keselamatan? Halo? Mana yang paling penting, kebahagiaan atau keselamatan? Esther bilang apa dalam doanya? Umumkan doa puasa. Tidak ada satupun orang Yahudi boleh makan dan minum selama 3 hari. Dan setelah itu aku akan menghadap Kaisar. Lalu dia bilang apa? Kalau terpaksa aku mati, aku akan mati. Tetapi yang pasti, aku tidak akan jual imanku itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Petrus bilang apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat, kecuali di dalam nama Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Kenapa banyak orang demi cinta bisa tukar Yesusnya? Karena buat dia kebahagiaan lebih penting daripada keselamatan. Tahukah saudara, kebahagiaan itu nilainya terbatas. Kebahagiaan ada hitungan tahun, bulan, dan waktunya. Tetapi keselamatan untuk selama-lamanya. I am your pastor. As your pastor. Sebagai gembala, saudara izinkan saya ingatkan buat saudara. Pegang keselamatanmu, apapun harganya. Kita boleh kehilangan apapun. Selama saya tetap berjalan keselamatan, saya akan hidup dalam kemuliaan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Setelah kita dibentuk, diajar, dan diuji oleh Tuhan, kita lebih menghargai keselamatan daripada kebahagiaan dan kenikmatan hidup. Yang kedua, dengan kita dibentuk, diajar, dan diuji, kita makin terlatih untuk pekakan hal-hal yang Tuhan mau dan Tuhan rencanakan.
Sehingga kita nggak jadi orang yang hanya mikirin kepentingan kita sendiri. Tapi kita dapat berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yang ketiga, dengan kita dibentuk, diajar, dan diuji, kita makin menghargai firman Tuhan, serta panggilan hidup destiny kita. Sehingga masalah ada di depan kita menjadi nggak penting. But the mission of God has to accomplish. Misi Tuhan harus tergenapi. Sama-sama bilang misi Tuhan harus tergenapi. Aduh, orang-orang yang mengerti destiny dalam hidupnya. Orang-orang yang mengerti untuk apa saya hidup. Orang-orang yang mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Menjadi orang-orang yang tidak bisa goyah. Kenapa? Dia tahu persis Allah yang telah memanggilnya adalah Allah yang setia. Kita boleh lewati gunung dan lembah, tapi kita akan mencapai akhirnya. Tepat pada waktunya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Karena itu Alkitab berkata, in His time, He makes all things beautiful in His time. Yang keempat, yang terakhir. Adapun dengan kita dibentuk, diajar, dan diuji, kita makin dipersiapkan untuk memiliki hati dan pikiran yang ada di dalam Kristus. Kita kadang-kala terpengaruh dengan suasana hati. Akhirnya kita sakit hati. Kita terpengaruh dengan suasana hati. Akhirnya tersinggung. Kita terpengaruh dengan suasana hati. Akhirnya kita ngambek. Kita terpengaruh suasana hati. Akhirnya kita ngamuk, saudara-saudara. Tetapi dengar firman Tuhan dalam Filipi. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan hati dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sampai hari ini orang menertawakan Allahnya orang Kristen beranak, tolol. Kalau Allahnya orang Kristen beranak, bidannya siapa? Buat saya Allah menjadi sama dengan manusia. Very logic. Apa sih susahnya ngerti Allah turun jadi manusia? Betul? Jangankan Allah jadi manusia, Allah mau jadi duren juga bisa. Tapi ngapain Allah jadi duren? Dia juga ngerti kalau Allah jadi duren, saya gak mau mendekat. Gue gak tahan baunya. Ya, Allah mau jadi jengkol juga bisa. Tapi ngapain dia jadi jengkol? Allah perlu jadi manusia supaya dapat menyelamatkan manusia. Masuk akal gak? Sangat logika. Hanya orang-orang bodoh yang mengeraskan hati yang tidak bisa mengerti. Contoh, kalau saya mau menyelamatkan orang Afrika, minimal saya bisa belajar bahasanya dulu. Betul? Saya nggak bisa ngomong Indonesia lalu berkata bertobat, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang Afrika bilang, kenapa orang Papua bisa mendengar Injil? Karena ada orang-orang dari Amerika yang berangkat ke Papua pakai koceka, ngomong bahasa Papua, dan kemudian menyelamatkan jiwa mereka. Very simple. Saya nggak habis pikir kok urusan alam jadi sama dengan manusia, diperdebatkan. Kayak dunia udah mau berakhir. Allah menjadi manusia. Itu adalah bukti kasih Allah. Allah mau merendahkan diri. Allah mau mengosongkan diri. Supaya dapat menyelamatkan manusia. Berbicara bahasa manusia. Menarik manusia. Tapi kenapa dia perlu lahir dari rahim seorang wanita yang bernama Maria? Ini urusan Tuhan. Dia mau keluar dari mata juga bisa. Plek. Tapi kalau dia keluar dari mata lucu. Dia mau keluar di antara dua buah gunung. Juga bisa. Tapi susah bedakan. Mana Power Rangers, mana Tuhan Yesus. If I call him God, I have to trust him. Anything he choose is always the best way. Kalau saya bilang dia Tuhan, dia tahu langkah yang tepat. Dalam pikiran Tuhan,
Nggak penting saya mengerti. Dalam pikiran Tuhan, yang penting saya diselamatkan. Haleluya.